Shalom, kita akan belajar Saved by Grace atau diselamatkan oleh anugerah atau kasih karunia. Memang sebenarnya kalau kita baca di Efesus 2 ayat 8 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, ada dua sebenarnya sih ya. Grace dari pihak Tuhan, lalu ada faith atau iman. Itu adalah respon kita terhadap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita lihat dulu tentang grace ya, atau tentang anugerah. Kita perlu sadar bahwa semuanya itu sebenarnya anugerah Tuhan, anugerah dari pihak Tuhan, dan perlu respon dari pihak kita. Kita lihat satu perumpamaan yang Yesus katakan di Lukas 18 ya, mulai ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi ini orang yang taat beragama ya, dalam kegiatan agama mereka begitu teliti dan begitu taat. Sementara pemungut cukai itu adalah orang yang pada masa itu khususnya ya dibenci ya, karena suka memungut pajak, cukai, sebagian untuk mereka dan sebagian disetorkan kepada pemerintah yang berkuasa pada waktu itu ya. Kita baca ayat selanjutnya ya, ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kalau kita lihat di sini, orang Farisinya ini tanpa sadar dia jadi sombong ya. Dia menganggap dirinya benar karena hal-hal yang dia lakukan, lalu dia memandang rendah pemungut cukai yang menurut ukuran dia tidak rohani ya, dibandingkan apa yang dia lakukan dengan rutin sebagai ibadahnya. Ayat berikutnya, ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, perhatikan ayat 14 ya. Ini perkataan Yesus. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, di sini sebenarnya kita sedang belajar tentang satu hal yang disebut kebenaran diri ya. Nah, benar diri. Yang bahasa Inggris itu righteousness. Nah, orang Farisi ini merasa dirinya benar ya. Kita menyebut mereka ini orang-orang dengan kebenaran diri sendiri ya, sehingga memandang rendah orang lain. Ini orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang sangat agamawi. Kata Farisi ini sebenarnya berarti yang dipisahkan. Orang yang sangat agamawi sehingga mereka mengatakan, jangan cemari saya, jangan dekat-dekat saya tidak seperti orang lain, saya lebih baik dari orang lain. Nah, jadi sebenarnya ada kesombongan di sini ya. Dan kita baca ya bagaimana orang Farisi ini merasa dirinya benar, kemudian dia berkata ya, karena dia berpuasa 2 kali seminggu, dia berikan 1/10, lalu dia menganggap
pemungut cukai khususnya sebagai orang yang sangat berdosa ya. Kenapa? Karena pada masa itu ya, pemungut cukai adalah pegawai pajak dan mereka dikenal sangat jahat. Orang-orang berdosa yang suka menipu dan korup. Mereka menarik pajak dengan menghalalkan berbagai cara. Mereka menyimpan sebagian besar uang itu di kantong mereka dan memberikan sebagian kepada pemerintah Romawi. Sehingga pemungut cukai ini sangat dibenci oleh orang-orang sebangsa mereka. Nah, Yesus menggunakan contoh ini antara orang Farisi dan pemungut cukai untuk menunjukkan bahwa yang Tuhan nilai itu tidak seperti yang kita bayangkan, ya, yang tidak seperti yang kita pikirkan. Kalau kita baca tadi di ayat 14 ya, bagaimana dikatakan oleh Yesus bahwa pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang Farisi itu tidak, ya. Karena pemungut cukai ini dia merendahkan dirinya. Dari bahasa tubuhnya saja dia berdiri jauh-jauh. Ya, di ayat 13 tadi kita baca, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, ya. Lalu dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia bahkan mungkin nggak masuk ke gereja, barangkali cuma di pintu ya, atau di halaman. Barangkali dia rasa malu akan kehidupannya dan nggak berani menengadah ke langit ya. Tapi dia merasa sebagai orang yang tidak layak ya, dan dia karena itu dia butuh kemurahan Tuhan. Makanya dia berkata, "Kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah, kenapa dia pulang sebagai orang yang dibenarkan? Karena dia memang merendahkan diri. Ya, nanti kita lihat sebenarnya setidaknya ada 2 ayat yang dikutip ya di Perjanjian Baru ya, di surat Petrus dan juga di surat Yakobus ya, bahwa Allah itu menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, pemungut cukai ini dia merendahkan dirinya ya. Sementara orang Farisi ini dia tanpa sadar dia sombong. Nah, yang sedang kita bicarakan sebenarnya adalah keselamatan oleh anugerah atau save by grace ya. Anugerah adalah pemberian Tuhan ya. Maknanya ini sangat dalam ya. Kalau Perjanjian Baru kan ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kata anugerah ini diterjemahkan dari kata charis ya, charis. Definisi umumnya adalah kebaikan Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang tidak layak menerimanya. Jadi dalam contoh ini, pemungut cukai ini gak layak menerima apapun dari Tuhan. Tapi dia justru menemukan kebaikan Tuhan karena ia merendahkan diri. Ya. Ini prinsip yang penting ya. Dalam kehidupan kita kadang-kadang ini gak sadar ya. Kalau kita bisa melakukan sesuatu atau kita punya sesuatu, seringkali tanpa sadar itu telah membuat kita terjebak dalam sikap hati benar diri sendiri ya. Ini kan bicara soal status di hadapan Tuhan. Orang Farisi ini di hadapan Tuhan tidak dianggap sebagai orang yang dibenarkan ya. Sebaliknya, pemungut cukai itu karena merendahkan diri, dia berkata, "Kasihanilah aku orang berdosa ini," sehingga dia menerima pembenaran dari Tuhan ya. Dia menerima anugerah dari Tuhan sehingga dia menjadi orang yang dikatakan tadi pulang sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Aplikasinya nih kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu kadang-kadang tipis ya. Misalnya begini, kita tahu ada hukum yang berlaku umum ya, dan berlaku khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai contoh begini, ketika Ishak memberkati Yakub, Yakub itu terima berkat kesulungan. Tapi kemudian ketika Esau
datang meminta berkat tersebut, dia udah nggak ada lagi, ya, udah nggak dapat lagi. Lalu Ishak bilang, engkau akan hidup dengan kira-kira dengan susah payah lah ya, adikmu akan lebih berkuasa. Tapi akan terjadi jika engkau berusaha sungguh-sungguh, engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi artinya Yakub itu yang menerima berkat kesulungan, dia punya perjanjian dengan Tuhan, dia punya favor, ya, punya grace istilahnya. Tapi Esau yang tidak menerima itu, dikatakan kalau dia berusaha sungguh-sungguh, maka apa yang menimpa sebagai kuk dia itu akan bisa dia lepaskan. Jadi artinya apa? Orang-orang yang mungkin, ya, orang-orang dunia misalnya, ya, yang orang-orang yang nggak kenal Tuhan atau kenal Tuhan tapi tidak mengakui Tuhan, mungkin seperti orang Farisi ini, mereka bisa kelihatannya menghasilkan sesuatu, ya. Saya sering cerita kadang-kadang orang-orang komunis misalnya bisa buat banyak teknologi tanpa perlu doa, ya. Tapi itu kekuatan manusia. Nah, kita bicara soal status atau posisi atau diselamatkan oleh Tuhan, ya. Jadi ketika kita misalnya, ya, kita mengikuti hukum yang umum, ya, kita belajar sungguh-sungguh, kita setia, maka kita akan bisa menikmati istilahnya kan rajin pangkal pandai, ya, hemat pangkal kaya. Itu bisa terjadi. Dan waktu kita pada posisi tertentu, walaupun kita kenal Tuhan, kadang-kadang bisa kita nggak sadar, kita merasa oh ini karena Tuhan, tapi di hati kita sebenarnya kita bilang oh ini kan karena saya, ya. Ada satu kesombongan yang tidak kita sadari. Nah, biasanya kalau orang-orang yang sudah mengalami benturan, ya, banyak hal, istilahnya peremukan, ya, dalam bahasa lainnya, akhirnya dia mengerti bahwa apapun yang dia punya, entah itu posisi, entah itu uang dia, kekuasaan, ternyata itu tidak berarti di hadapan Tuhan. Ada satu titik di mana dia menyadari bahwa semuanya itu seperti Paulus katakan itu sampah ternyata. Ketika Paulus bilang, aku nih orang Israel asli, yang aku disunat pada hari ke-8, tentang ketaatan hukum pada hukum Taurat aku tidak bercela, ya. Aku lakukan semua dengan baik, seperti orang Farisi ini. Memang Paulus kan orang Farisi dulunya kan, ya, waktu masih bernama Saulus. Dan dia bilang, aku lakukan dengan teliti. Tapi ketika aku berjumpa dengan Kristus, ternyata itu semua jadi kayak seperti sampah begitu. Tiba-tiba dia sadar bahwa yang dia kira itu bisa dia banggakan di hadapan Tuhan itu ternyata tidak berarti. Di situ dia menyadari sekali bahwa ternyata saya ini yang saya kira saya melakukan dengan kekuatan saya dapat diterima Tuhan, ternyata tuh gak masuk itu dalam hitungan Tuhan. Memang dari sejak perjanjian lama, ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, kan mereka berusaha membuat cawat, ya, dari menyemat daun pohon ara, ya, untuk membuat cawat menutupi ketelanjangan mereka. Tapi itu nggak cukup di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan buat pakaian dari kulit binatang dan Tuhan memakaikannya pada mereka. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu dengan kekuatan kita itu tidak cukup di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita merendahkan diri seperti orang pemungut cukai ini, justru kita mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan, ya. Ini ada ayat yang bagus, ya, Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kalau baca bahasa Inggrisnya, ya, orang yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran itu akan hidup dan berkuasa, shall reigns bahasa Inggrisnya, akan memerintah. Amplified Bible bilang tuh akan memerintah seperti raja-raja dalam kehidupan ini, ya, oleh karena Kristus. Ini orang yang menerima pembenaran
oleh karena Tuhan. Ya. Perlu waktu ya mencerna ayat-ayat seperti ini. Dan kita juga perlu ingat bahwa kalau di perjanjian lama itu Tuhan memberikan hukum Taurat, itu diberikan lewat Musa, tetapi di perjanjian baru ada yang namanya kasih karunia atau grace ya, atau anugerah. Itu datang lewat Yesus Kristus. Ya, tidak hanya kasih karunia tapi juga kebenaran ya. Grace and truth itu datang oleh Yesus Kristus. Ya, yang menarik sekali kalau dikatakan bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya ini, hukum Taurat diberikan oleh Musa ya, diberikan. Ini loh aturannya. Kamu mesti taati ini. Tapi kalau kasih karunia ya dan kebenaran itu datang ya, menghampiri oleh Yesus Kristus. Jadi kita yang hidup dalam perjanjian baru, kita perlu menyadari hal ini ya, bahwa anugerahnya itu yang menyelamatkan kita ya. Bukan lagi kuat gagah kita, tetapi itu adalah kekuatan atau pekerjaan dari Tuhan. Nah, jadi dari perumpamaan tentang dua orang ini ya, pemungut cukai dan juga orang Farisi, kita belajar tentang orang-orang yang menganggap diri mereka benar ya, atau orang-orang yang memiliki kebenaran diri sendiri ya, seperti orang Farisi ini. Nah, sikap mereka itu mungkin sadar atau tidak sadar mereka menghina atau merendahkan orang lain. Tapi kalau orang yang sudah kenal anugerah Tuhan, itu akan sulit sekali ya untuk judge orang lain, karena sadar bahwa mereka dibenarkan karena anugerah ya. Mereka justru seperti orang pemungut cukai tadi ya, berseru kepada Tuhan. Dan Roma 10 ayat 13 berkata, sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Waktu kita berseru kepada Tuhan itu artinya kita menyadari bahwa kita ini tidak mampu ya. Kita ini tidak cukup layak di hadapan Tuhan ya. Kalau kita bicara soal status ya, kita tidak menggunakan kebenaran diri kita sendiri ya. Kita tidak menggunakan standar kita untuk menyatakan bahwa kita ini benar di hadapan Tuhan. Tapi kita memakai atau kita menerima anugerahnya itu untuk menjadi benar di hadapan Tuhan ya. Nah, di 1 Yohanes 1 ayat 9 ya, ini ayat yang terkenal ya. Kalau kita misalnya kepleset ya, ada kesalahan, ada miss ya dalam tuntunan Tuhan, atau kan kita tanpa sadar kadang-kadang dalam pikiran, dalam perkataan ya, kadang-kadang kena emosi, kita jatuh dalam dosa. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata ya, kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil, Dia mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi dengan kata lain, ini selalu membersihkan hati nurani kita ya, sehingga kita itu tidak tertuduh ya, no condemnation. Begitu ada salah satu yang rasanya kita salah, minta ampun dan itu clear ya. Nah, kita perlu ingat tadi ayat yang saya sebutkan tadi ya, Yakobus 4 ayat 6, di surah Petrus juga ada ya, bahwa Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan Tuhan atau Allah menentang orang yang congkak tetapi give grace to the humble, tetapi memberikan anugerah ya kepada orang yang rendah hati ya. Orang yang rendah hati itu ya orang yang merendahkan dirinya ya, dia menyadari bahwa bukan kekuatan dia ya. Dia menyadari bahwa dia perlu Tuhan. Nah, kepada orang seperti ini Tuhan memberikan anugerahnya. God gives grace to the humble.
Haleluya. Amin.